Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah pada Jumat Agung atau peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini adalah peringatan tentang kematian Kristus Yesus untuk menebus dosa manusia. Mungkin semudah itu kita menganggap, dan biasanya orang menganggap ini seolah-olah ini formalitas atau rutinitas orang Kristen. Memperingati, kemudian besok berdosa lagi, kemudian hari Minggu buah-buah ijuk atau ibadah subuh, bertobat lagi, kemudian berdosa lagi. Tetapi kali ini kita ditegur dengan topik Jumat Agung dengan mengatakan Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup. Mari kita fokus kepada kata Yesus membuka jalan yang baru. Kalau membuka jalan yang baru artinya ada jalan yang tertutup. Atau dalam bahasa Batak dikatakan adong dalan nasopol, yang tidak bisa dilalui dengan leluasa. Karena apa? Karena itu tertutup oleh sebab sesuatu hal atau lain hal. Sekarang mengapa Yesus membuka jalan yang baru? Oleh sebab apa jalan itu tertutup? Ini yang harus kita ketahui. Mengapa dikatakan Yesus membuka jalan yang baru dan yang hidup? Ini pertanda atau petunjuk bagi kita. Jalan itu tertutup, mengingatkan tentang manusia dengan Allah hubungannya sudah rusak. Itu dimulai dengan keberdosaan manusia yang pertama, sehingga merebaklah dosa. Beberapa kali Allah mengingatkannya tetapi tak kunjung diperhatikan atau tak kunjung memperbaiki diri. Allah pun memiliki cara membuka jalan melalui kehadiran Kristus Yesus. Ini yang mau dibukakan mindset dari orang Ibrani yang berpencar ke daerah-daerah dan membentuk orang-orang Kristen di daerah diaspora. Jadi bisa kita katakan bahwa orang Kristen
bukan tidak tahu tentang ini. Mereka tahu tetapi sulit mengimani, sulit menerima karena pikirannya sudah tertutup oleh dosa. Ini yang membuat Kristus harus menebus dosa manusia. Dia hadir dengan kehendak Allah Bapanya. Banyak yang perlu kita pelajari, Bapak Ibu, jemaat yang kita kasihi pada saat ini. Yang kita pelajari, dia membuka jalan supaya orang-orang sadar akan dosanya. Dan Kristus itu sendiri yang menembus batas itu sehingga kita pun dapat sampai kepada Allah Bapa dengan melalui satu pintu saja. Tak ada pintu yang lain, hanya satu pintu itu saja, yaitu melalui Kristus Yesus. Bukankah dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi hanya dia satu-satunya jalan. Artinya dia salah satunya solusi untuk setiap perkara kehidupan manusia. Dia yang membuka jalan keluar untuk setiap orang yang saat ini tertutup hatinya karena dosa atau pergumulan. Dia adalah salah satu solusi ketika seseorang tertutup matanya untuk mau melakukan hal yang baik. Yesus memberikan pencerahan bagi setiap orang. Itulah yang kita rayakan atau kita peringati pada saat ini. Yang kita rayakan ini adalah yang sudah berkali-kali kita rayakan. Artinya jangan sia-siakan kasih sayang Allah. Kita ingat ada hari pahlawan ya. Ketika hari pahlawan itu terjadi, kita mengingat jasa para pahlawan itu sendiri. Kita menghargainya dan meneruskan perjuangan. Itu saja kita sudah menghargainya. Kenapa kehadiran Yesus sering kita abaikan? Padahal dia bukan hanya sebatas pahlawan yang seperti memerdekakan manusia dari peperangan. Bukan hanya sebatas di situ. Tapi dia memenangkan setiap orang Kristen dari dosa-dosanya dan mau hidup baru. Kenallah dia sebagai anak yang setia, yang membuka jalan, yang mau dimaksudkan di sini. Pada saat itu orang-orang Israel sudah berkutat pada kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaannya di mana? Kalau saya berbuat dosa, saya tinggal memberikan persembahan kurban bakaran. Gampang saja ya. Kemudian besok lagi kerjakan dosanya. Kemudian besok ada lagi pertemuan ibadah, saya kembali lagi bertobat dengan membawa persembahan kurban sebesar-besarnya, sepertinya untuk uang suap kepada Kristus Yesus. Tetapi itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang, seolah-olah kita diingatkan akan dosa, bukan diingatkan tentang karya penebusan. Jadi melalui kehadiran Kristus, persembahan kurban bakaran ini telah digantikan dengan darah anak domba Allah. Siapakah dia? Dia adalah Kristus Yesus yang adalah imam besar. Jadi mengapa ada kata imam besar dalam kitab Ibrani ini diberitakan? Karena pada saat itu mereka juga diingatkan. Jadi waktu umat Israel ini memberikan persembahannya, itu tidak bisa langsung menuju ke altar. Karena ada tirai yang menyekat supaya mereka tidak sampai ke situ. Dan yang menyampaikan itu adalah seorang pelayan dari bait suci, yaitu imam. Hanya imamlah sebagai perantara supaya bisa menyampaikan korban bakaran itu sebagai persembahan penghapus dosa. Tetapi sekarang ini kita diingatkan, bukan dosa yang terus-menerus kita ingat, tapi pengorbanan Yesus yang luar biasa, yang tidak ternilai. Seberapa banyak pun persembahan yang kita sampaikan, itu tidak akan bisa menutupi dosa-dosa kita semuanya. Inilah perjanjian baru, ketetapannya yang baru. Tidak lagi semata-mata dalam hukum Taurat, tetapi Yesus sendiri hadir, dia yang menggenapi hukum Taurat itu. Dan dia akan menuliskan itu dalam akal budi kita. Kalau dikatakan dalam akal budi, ini sudah dari hati.
Hati adalah pusat dari segala-galanya. Pancaran dari hati ini terlihatlah di dalam kelakuan kita, cara pandang kita, cara berbicara kita. Sekarang, kalau itu sempat tertutup karena dosa, apa yang harus kita lakukan? Surat Ibrani ini mengajarkan kita tentang hal yang praktis, tentang ketekunan supaya kita tidak tertutup karena dosa. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ke-22. Bila kita mau menghadap kehadirat Tuhan, datanglah dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan hanya sebatas memohon ampun, tetapi ada kesadaran untuk berbalik dari dosa itu. Jangan sia-siakan penebusannya. Kemudian dikatakan dengan keyakinan iman yang teguh. Artinya dia tetap teguh, tidak seperti orang yang lagi kelaparan. Pernah kelaparan ya semua ya? Amang Inang, Naposo Bulung remaja di sini. Kalau kita kelaparan, bisa aja tiang yang lurus jadi bengkok. Ini dia hebatnya. Artinya kalau kita kelaparan, bisa saja apapun yang dikatakan orang lain benar, tapi karena lapar memancing emosi, tensi tinggi, akhirnya yang benar itu pun bisa jadi salah menurut pandangan logika kita. Itu karena lapar. Coba saja orang lapar, udah berapa jam dia tidak makan, apalagi seperti saudara-saudari kita yang sedang puasa, jangan pancing emosi mereka. Pasti cepat sekali terpancing untuk mau marah. Oleh sebab itu kalau kita dikatakan mau berdiri teguh, artinya dasarnya harus jelas. Kristuslah yang menjadi batu penjuru di dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat 23 disampaikan apa yang harus kita lakukan, yaitu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita percaya melalui kematian Yesus bukan hanya berakhir pada kematian, tetapi dia akan menunjukkan kuasanya. Itulah yang kita rayakan pada hari Minggu ini. Maka datanglah pukul 4.30. Bisa datang Amang Inang semuanya? 4.30. Jam Cibubur dengan jam Depok, jam Cilengsi itu sama. Boleh datang 4.30. Ada yang mau mengaku tidak mau datang, angkat tangan. Yang tidak mau angkat tangan berarti dia datang. Awas janjinya didengarkan Tuhan dari atas ya. Semua datang ya 4.30 buah-buah hijau. Boleh langsung dilanjutkan, ada sarapan kok. Kalau nggak ada minta sama sintuaweknya. Kalau nggak ada juga jangan minta sama pendeta. Itu saja. Jadi apa lagi yang harus kita lakukan? Dikatakan demikian, supaya kita bersedia dibersihkan, maka hati nurani kita pun jauh dari yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Marilah berpegang teguh pada pengharapan, saling memperhatikan. Saling memperhatikan ini bisa kita perhatikan kalau ada cowok yang lagi tertarik dengan cewek. Nah ini dia, memperhatikannya luar biasa ini. Kira-kira demikianlah yang diharapkan dari Tuhan Allah untuk kita kepada sesama kita. Peduli akan orang lain. Berapa kali kita cuekin orang tua ketika dia berbicara padahal headset sudah di sini dengan kuat-kuat atau dengan keras-keras. Berapa kali kita mengabaikan orang tua hanya karena kita sibuk dengan memegang HP, kemudian kita mengabaikan orang tua atau orang-orang di sekeliling kita. Sayang sekali pertemuanmu dengan orang yang engkau kasihi tapi sia-sia. Marilah sebelum semuanya berakhir, karena kita nggak tahu ya, mati hidup seseorang kita nggak tahu. Jadi marilah hidup saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kalau nggak ada kasih, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jadi kasih Tuhanlah yang menggerakkan, menghidupkan kita untuk bangkit dari ketertutupan karena dosa dan kesalahan kita itu. Yang terakhir dikatakan, ini yang paling membahagiakan karena dikatakan yang terakhir. Yang terakhir adalah di ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Kalau dikatakan jangan jauhkan pertemuan-pertemuan dari ibadah, itu bukan hanya sekedar hadir Ramanginang, tapi yang diharapkan di sini adalah kerinduan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada rasa haus akan firman Tuhan. Yang ketiga adalah kalau sudah dapat yang pertama dan kedua, kerinduan dan kehausan ini, maka yang ketiga dia tidak akan mau datang terlambat datang ke gereja ini. Rasanya hatinya itu kayak kurang kalau dia datang terlambat ke gereja ini. Kecuali memang karena faktor pekerjaan. Pada dasarnya ini adalah aparat, orang medis yang tiba-tiba dipanggil datang ke sini. Yang ketiga adalah yang tidak disukai Tuhan, maling, ya kan? Maling, dia maling dulu, tahu-taunya telat di luar dugaan. Kemudian datang dia ke gereja mau minta maaf sama Tuhan, itu lain cerita. Tapi yang kita harapkan adalah datanglah tepat waktu, isi hatimu dan juga pakai kesempatan yang ada yang diberikan Tuhan. Kemudian bila demikian kita pun diajak melalui firman Tuhan untuk saling menasihati. Tegurlah dalam suasana yang lembut dan penuh bermakna supaya tutur katamu ini tidak sia-sia untuk menasihati sesamamu. Pakailah kata yang berbijaksana. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan pada pertemuan ibadah kami saat ini, yaitu dalam peringatan kematian anak-Mu Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa yang mengajarkan kami tentang kasih sayang-Mu. Jangan kiranya Tuhan setiap hal yang boleh kami dengarkan sia-sia. Biarlah itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami hidup saling mengasihi dan mau menciptakan perbuatan baik. Dan kami mau saling memperhatikan, saling tolong menolong dan saling menasihati. Ingatkan kami satu persatu Tuhan, supaya dengan kasih sayang-Mu yang Engkau pancarkan dari darah-Mu yang begitu mahal, yang tidak bisa kami bayarkan dengan emas ataupun perak. Ya Tuhan Allah, bila ada dari antara kami penuh dengan pergumulan hidup yang mungkin sulit untuk bangkit dari kehidupannya, seolah Engkau tidak hadir, ketuk hatinya Tuhan, teguhkan imannya, karena Engkaulah Yesus yang telah hadir memberikan solusi atas setiap persoalan-persoalan kehidupan kami, secara khusus untuk jemaat yang sakit. Sembuhkanlah Tuhan orang-orang yang sakit dan merindukan kesembuhan itu, supaya mereka semakin bersuka cita dan kami pun boleh beribadah bersama-sama di pertemuan ibadah selanjutnya. Ya Tuhan Allah, pada saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan perjamuan kudus. Buka hati pikiran kami Tuhan, supaya pelaksanaan perjamuan kudus mengingatkan kami untuk hidup baru. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.